Oke teman-teman, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat aplikasi konversi suhu ya. Ini ada aplikasi konversi suhu menggunakan LabVIEW itu sebagai program dasar. Sebelum lanjut ya, biar teman-teman nanti memahami. Sebelum lanjut nanti ke bagaimana menggunakan LabVIEW ini untuk programming di Arduino. Nah, oke teman-teman, dalam materi fisika yang awal dulu ya, pernah kita bahas terkait dengan konversi, gitu ya, terkait dengan konversi materi konversi kayak gitu ya. Walaupun tidak detail, pada kesempatan ini sebenarnya juga berkaitan. Hari ini kita akan mengkonversi suhu dari inputnya Celsius gitu aja yang paling atas ya. Sebenarnya juga bisa inputnya Reaumur, inputnya Fahrenheit, atau inputnya Kelvin. Itu tinggal membalik saja. Tapi pada kesempatan kali ini kita menggunakan rumus dari atau mengkonversi dari Celsius, kemudian akan menampilkan dalam bentuk Reaumur, Fahrenheit, kemudian Kelvin, nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini adalah tampilan LabVIEW di awal ketika teman-teman membuka LabVIEW. Tentunya pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana menginstal LabVIEW Community Edition ya teman-teman ya. Nah pada kesempatan ini kita bahas bagaimana melakukan ini ya, mengkonversi suhu kayak gitu ya. Nah ini nanti tampilannya seperti ini. Dimulai teman-teman ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa create project atau juga project itu berarti nanti terdiri dari banyak virtual instrumen ya. VI itu adalah virtual instrumen, atau teman-teman ketika sudah mencoba, saya tadi sudah mencoba membuat ya kayak gitu. Di sini teman-teman bisa membuka aplikasi yang sebelumnya sudah dibuat atau sudah ada kayak gitu. Ketika sudah ada existing program yang sudah teman-teman simpan. Gitu ya. Oke, ada dua cara itu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan memulai dengan VI saja ya, karena aplikasi kita sederhana, hanya satu aplikasi, bukan sebuah project yang kompleks yang terdiri dari banyak program atau banyak virtual instrumen gitu. Oke, kita bisa new VI, nanti akan tampil seperti ini ya teman-teman ya. Ada dua, otomatis nanti tampilannya kita tampilkan ini kanan dan kiri aja biar mudah dilihatnya. Ada otomatis akan ada dua tampilan ya teman-teman ya. Untuk ini yaitu from panel dan diagram ya. Blok diagram itu saya agak lupa. From panel dan blok diagram. Secara umum kalau from panel itu akan berisi user interface ya, di mana nanti ada input sama output itu bisa dilihat di from panel, kemudian blok diagram itu programmingnya kayak gitu. Nah, di mana LabVIEW ini adalah sebuah flow diagram, jadi nanti ada input dan ada output, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat di sini ada file, ada edit, ada operator dan lain sebagainya kayak gitu ya, standar. Tapi teman-teman bisa melihat control palette-nya. Nah kayak gitu. Nah teman-teman untuk membuka itu bisa lihat control palette-nya. Control palette ini nanti aktifnya untuk from panel kayak gitu ya. Misalkan kita mau ngasih input kayak gitu ya. Kita ngasih input, maka kita bisa ngasih input banyak pilihan ya di sini ya. Misalkan kita kasih kita scroll ke bawah. Nah, karena kita termometer, maka kita kasih termometer nanti di sini. Karena suhu kita pakai termometer. Nah, gitu. Nah, kemudian inputnya, misalkan ini sebagai output, inputnya bisa ini ya, vertical pointer, misalnya kita tarik aja. Nah, ini.
Nah, otomatis nanti ini akan terhubung dengan blok diagram sehingga juga akan tampil. Nah, karena kita juga mau menampilkan misalkan nanti indikatornya juga ada ya. Kita klik 2 kali, nanti akan tampil kayak gini ya teman-teman ya. Nah, misalkan ini kita mau ganti ya, misalkan ini Celsius, maka ini Celsius. Gitu. Kita tutup, nah, misalkan kayak gini, kita mau ngopi aja ya. Nah, kita atur, ini adalah misalkan Priamur, terus satunya tadi adalah Fahrenheit, satunya adalah Kelvin. Oke. Nah, karena Kelvin ini tinggi, kita bisa klik ya. Nah, atur kayak gini dan kita tarik. Ini aja biar rapi. Bisa kita rapikan ya teman-teman. Gini bisa ada. Bentar. Nah, ini kalau sudah kayak gini bisa kita bawa kayak gini. Beginilah intinya merapikan ya. Nah, setelah seperti ini di numerik juga bisa dengan cara yang sama ya, biar nanti muncul angkanya. Nah, di sini misalkan ini numerik itu berarti nanti angka, kalau sana bentuknya bar ini R, ini F kayak gitu misalkan, head. Nah, kemudian ini nama Kelvin. Oke ya. Ini Celsius sebagai input. Oke, ketika sudah seperti ini kita bisa atur ya teman-teman ya. Biar rapi aja. Tampilannya. Oke, nah, misalkan sudah seperti ini. Berarti nanti inputnya Celsius kayak gitu ya. Outputnya adalah Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin dalam bentuk bar. Oh ya, oke ini kita kasih misalkan inputnya sampai 100 gitu ya. Biar skalanya. Nah ini pakai 100 menyesuaikan. Karena Kelvin itu apa? Sampai plus 23 maka kita kasih misalkan sini sampai 400 gitu ya. Nah, otomatis menyesuaikannya. Nah, oke teman-teman, kalau sudah seperti itu kemudian kita lanjut di bagian ini ya. Ini adalah bagian programmingnya. Nah, ini akan menampilkan. Jadi programmingnya kita lihat di nanti akan kayak gitu. Kita lihat dulu ya. Nah, kita rapikan dulu belum. Nah, ini di sini ada ini ya, kayak ada wire. Nah, tinggal ditarik itu untuk jadi input ke output seperti bentuk flow. Tapi karena ini ada proses perhitungan yang seperti ini, gitu ya. Jadi kalau Celsius ke Reaumur adalah 4/5 dikalikan nilai Celsiusnya. Jadi 4/5 itu apa? Bagi kemudian dikalikan Celsius. Maka rumus ini kita terjemahkan menjadi ke blok diagram ini, teman-teman, ke blok diagram ya, ke yang ini. Nah, di sini ada yang namanya kita klik kanan. Nah, ini ada namanya function ya. Jadi di dalam function ini ada banyak pilihan ya, teman-teman. Ada numerik, ada boolean, ada string, ada perbandingan kayak gitu, ada struktur, misalkan ada looping dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, nah di sana tadi teman-teman nanti bisa explore lebih banyak ya. Tapi pada kesempatan ini tadi adalah pembagian, nah gitu. Maka kita kasih pembagian di sini. Nah, pembagiannya tadi adalah 4/5 gitu ya. Nah, kalau 4/5 di sini kita kasih aja hasilnya itu kita kasih klik kanan gitu ya, konstan nah, gitu. 4 konstannya ya. Bawahnya kita kasih konstan juga. Konstan juga 4/5. Nah, gitu. Hasilnya kita kalikan dengan itu satu lagi kali. Nah, kalikan dengan ini.
Jadi 4/5 nanti kali ini inputnya C. Nah, gitu. Jadi 4/5 kali C gitu. Nah ya seperti ini 4/5 kali C ya 4/5 kali C kemudian dimasukkan ke R tadi itu ya. Nah sudah. Nah kemudian ini kita masukkan juga ke sini aja. Oh ya tapi ketika ini biar nggak kelihatan banyak teman-teman bisa gini ya klik kanan kemudian view as icon. Nah kayak gini kelihatan kayak gini aja lebih simpel ya kelihatannya. Oke, ini untuk yang R. Kemudian untuk yang Fahrenheit, gitu ya. Untuk yang Fahrenheit adalah 9/5C plus 32. Sebenarnya mirip 4/5. Jadi kita bisa copy aja yang ini. 4/5. Nah, ini kan sama ya. Jadi 9/5. 9/5 kali C. Nah, kayak gitu. Berarti C-nya, oh kalinya ini ikut. Numeriknya kali. Kita insert. Nah, kayak gini kali. Ya, kali C berarti C-nya sini. Nah, kemudian hasilnya ini masih plus 32. Plus kita cari, nah ini. Nah, ini kita kasih konstan tadi. Konstannya 32. Nah, kita masukkan ke Fahrenheit. Karena ini agak sana, maka kita tarik. Kalau sudah, berarti kita masukkan. Nah, kita sambungkan bentuknya flow ya. Kemudian setelah itu adalah ke Kelvin. Nah, teman-teman mudah ya. Kalau Kelvin hanya C plus 273. C plus 273. Oke. Nah, maka di sini adalah plus saja ya. Plus. Nah, kita pilih yang plus. Nah, kita kasih konstan. 273. Nah, gitu. Kemudian dikalikan dengan C. C-nya bisa ambil dari yang mana-mana itu. Ini kan juga input dari C. Dan masukkan ke K. Nah, kemudian yang bawah kita hubungkan. Oke, teman-teman. Nah, oke kita cek gitu ya teman-teman ya. Kita running programnya, kayak gitu. Kita running programnya, berarti kita mengamati di sini. Running program itu ada dua ya. Ada pertama bisa kita run. Berarti run itu hanya sekali run ya, karena ini nggak ada loopingnya ya sudah run sekali nanti nggak akan kelihatan. Maka karena ini nggak ada program loopingnya, kita gunakan run continuously kayak gitu ya. Nah, run continuously kayak gitu. Maka kita kasih run di sini. Nah, kayak gini. Nah, ini kelihatannya kalau 0 berarti ini 273, ini plus 32, ini 0. Oh, berarti benar ya teman-teman. Nah, kalau 50 gimana? Kalau 75? Oh, ini kalau 50. Nah, kalau 100 saja biar mudah. Nah, kalau 80, 212, 273. Berarti kemungkinan ini benar ya teman-teman ya. Nah, kalau ini kan 273. Oke, berarti skalanya ini kita bikin 300 kayak gitu ya teman. Kita stop dulu, ini kita bikin 300 biar maksimal. Enggak, kan jadinya kan merah semua. Ini 300, ini 400, ini 100 kayak gitu. Karena kan inputnya hanya sampai 100. Oh, berarti program ini sudah bisa jalan teman-teman. Nah, untuk jalannya program ini teman-teman bisa lihat di sini, bisa klik yang highlight execution nanti akan kelihatan flow diagramnya ya teman-teman ya. Nah, itu flow alirannya nah, kayak gitu. Nah, proses eksekusinya per bagian kan akan kelihatan kayak gitu ya. Karena di running continuous maka 100 ini akan terus input, dieksekusi, kemudian ditampilkan kayak gitu teman-teman ya. Oke, saya kira sampai di sini paham ya teman-teman ya, bagaimana membuat program konversi suhu, sangat mudah sekali kan ya. Biar program ini berjalan kontinu, teman-teman juga bisa membuat looping mungkin kayak gitu ya. Dikasih struktur, dikasih while loop kayak gini.
Nah, programnya akan berhenti ketika ini create control. Nah, jadi ada tombol stop di sini. Ya, kita kasih di sini stopnya. Kalau sudah seperti ini, kita run-nya pakai ini nggak apa-apa ya. Nah, running terus kan. Ini akan berjalan terus kayak gitu sampai kapan? Sampai kita stop. Nah, stop. Nah, berhenti ya. Nah, ketika sudah seperti ini, kita bisa melakukan dekorasi, teman-teman. Jadi program sudah jalan, kita bisa melakukan dekorasi ya. Dekorasinya seperti apa? Misalkan kita kasih tag gitu ya. Nah, kita kasih decoration, kita kasih tag label, misalkan aplikasi konversi suhu, aplikasi konversi suhu, dan kita bisa pilih size-nya, misalkan kita 24 ya, size-nya 24. Nah, dan kita juga bisa pilih font-nya ya. Font-nya apa? Misalkan yang atas saja ya, terserah aja ya. Misalkan Arial, nah kayak gini. Nah, kemudian kita juga bisa milih, misalkan kita tengahkan deh, kita tengahkan itu bersama. Kita kasih misalkan dekorasi yang lain ya teman-teman ya, misalkan yang bagus sedikit lah dekorasinya. Misalkan. Nah, kita kasih. Nah, ini bisa kita tumpek. Nah, kayak gini kan. Jadi seperti ini programnya. Kita center, kita juga bisa fontnya bisa kita colornya juga bisa kita ubah ya, misalnya kita kasih merah gitu. Jadi aplikasi konversi suhu kayak gitu ya teman-teman ya, kita running lagi. Nah, jadi modelnya sudah ada tulisannya, sudah ada keterangannya dan lain sebagainya gitu ya, lebih rapi, lebih enak dilihat. Oke teman-teman, seperti itu langkah selanjutnya kita simpen ya. Cara nyimpennya tinggal Ctrl Save As saja, Save As. Nah gitu, jadi ini bisa ditulis aplikasi konversi suhu 2. Jadi sudah dengan model yang lain, sekarang model yang baru. Oke, nah kayak gitu. Oke, kalau sepertinya sudah disimpan, bisa dibuat lagi. Kalau mau membuat aplikasi ini dalam bentuk Excel, teman-teman tinggal di sini. Betul? Nah, itu ya. Misalkan mau dibikin Excel sehingga bisa bukanya tanpa apa ya istilahnya, tanpa live view, bisa dibuka mah build application ya. Nah, build application akan bentuk seperti ini. Kemudian continue ya. Continue. Continue. Proses ya teman-teman ya. Sabar. Oke, nanti destinasinya di build, maka kita bisa memindah nama destinasinya ya teman-teman. Kita mau aplikasinya di live view saja di sini ya. Nah, dan kita save. Save. File name-nya aplikasi konversi suhu. Kita kasih nama latihan gitu. Oke, kemudian kita save ya. Oke, dan kita build. Nah, nanti akan ada proses seperti itu. Kita tunggu ya, kalau program sederhana cepat saya kira. Saya kira sudah.
Nah, kalau sudah bisa kita buka di mana ya? Di live view-nya tadi. Ini aplikasi konversi suhu latihan ya di folder ini. Nah, di sana ada application kayak gitu ya. Nah, tadi folder, ini di application, maka ini bisa kita run. Nah, kalau run seperti ini teman-teman, sudah otomatis running tanpa live view. Nah, ini sudah jalannya. Nah, berapa yang mau dikonversi ya. Ini ya, bar ini sebenarnya bisa diinput numerik kayak gini ya teman-teman ya. Tapi kalau numerik kan harus input kayak gini, karena ini kan tinggal naikin aja. Nah, sampai 100. Oke ya teman-teman ya. Nah, kalau selesai mana ya stop. Nah, sudah selesai. Kalau mau nutup aplikasinya ya tinggal ditutup kayak gitu ya teman-teman ya. Tinggal ditutup. Oke teman-teman, saya kira itu aplikasi awal sederhana untuk konversi suhu. Saya kira ini juga berkaitan dengan fisika. Nah, next saya kira kita masuk ke PBL project, bagaimana menghubungkan live view ini dengan Arduino kayak gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.